Shalom jemaat Tuhan, selamat malam. Saat lagi kita akan mulai menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita dan saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau sudah menjaga kami sepanjang hari, tiba saatnya kami Tuhan untuk memuliakan namamu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Apa yang kami pujikan, apa yang kami sembah Tuhan boleh layak sampai ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami hendak memulai Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana ini
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, bersyukur buat kesempatan kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Berkati semua yang mendengar, dan biar urapan yang sama ada pada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar dari kitab Yudas, ya. Latar belakang kitab Yudas, ya. Kitab Yudas merupakan kitab yang sangat pendek karena hanya terdiri dari satu pasal saja. Meskipun sangat pendek, kitab ini memuat banyak pengajaran. Ada soteriologi, kristologi, angelologi, bibliologi, dan eskatologi. Penulis kitab secara jelas telah menyebutkan identitasnya di dalam kalimat pembukanya. Dia adalah Yudas, saudara Yakobus, sekaligus saudara tiri Tuhan Yesus. Kita bisa membaca itu di Matius 13 ayat 55, Markus 6 ayat yang ketiga. Beberapa teolog berpendapat bahwa Yudas sengaja tidak memperkenalkan diri sebagai saudara Tuhan Yesus karena kerendahan hatinya dan karena dia ingin meninggikan Tuhan Yesus. Memang tidak dijelaskan secara detail jabatan imamat apa yang disandang oleh Yudas, tapi surat itu sendiri menjelaskan bahwa Yudas memiliki posisi strategis yang membuat dirinya memenuhi syarat untuk menulis surat yang berisi nasihat kepada jemaat. Berdasarkan latar belakang penulisnya, para teolog sepakat bahwa surat Yudas itu ditulis sekitar tahun 60 sampai 80 Masehi. Nah, surat ini ditujukan kepada semua orang Kristen pada saat itu yang keadaannya sama dengan penerima surat 1, 2, 3 Yohanes, yaitu sedang menghadapi para pengajar sesat yang memberitakan pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tujuan utama Yudas menulis surat tersebut adalah untuk mendorong para pembacanya agar tetap berjuang untuk mempertahankan iman dalam melawan para guru sesat yang telah menyelusup ke tubuh jemaat dan mempromosikan perilaku amoral serta ajaran-ajaran palsu yang menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 3 berkata, "Saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus." Nah, secara garis besar Bapak Ibu Saudara sekalian, pokok utama di dalam kitab Yudas ini dibagi menjadi yang pertama, salam dan tujuan. Yudas 1 ayat 1 sampai 4. Itu berisi doa agar jemaat bertumbuh rohaninya dan tetap bertahan dalam iman yang teguh. Yang kedua, pengajaran mengenai guru palsu. Ayat 5 sampai ayat yang ke-16 berisi tentang definisi guru-guru palsu yang harus dihindari dan hukuman yang akan mereka terima. Yang ketiga, nasihat kepada orang-orang percaya untuk menghadapi guru-guru palsu. Ayat 17 sampai 23. Ada 3 nasihat yang diberikan. Yang pertama, mengingat ajaran firman Allah. Yang kedua, memperkuat iman. Yang ketiga, menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Dan keempat adalah bagian penutup. Ayat 24 sampai ayat 25 yang berisi pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Yudas memperingatkan bahaya menghadapi penyesat iman. Di ayat 18 dari kitab Yudas ini berkata,
Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Kehadiran guru-guru palsu dan pengajar-pengajar sesat yang berusaha menggoyahkan iman orang-orang percaya ini sudah ada sejak kekristenan mula-mula. Ajaran yang mereka sebarkan bertujuan untuk menggeser jemaat Tuhan dari pengajaran yang benar yang sesuai dengan pengajaran para rasul. Dalam suratnya, Yudas juga mengingatkan tentang perkataan para rasul sebelumnya bahwa pada hari-hari menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Pengejek itu adalah orang-orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, tapi mereka justru mengingkarinya, bahkan membelokkan kebenaran firman demi kepentingan mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya, sebab pengaruh buruk yang mereka tularkan dapat menimbulkan perpecahan dalam tubuh jemaat. Dan di masa kini, kehadiran pengajar-pengajar sesat itu harus kita waspadai. Ajaran mereka bukan hanya bisa menyesatkan orang-orang yang belum mengenal Kristus, melainkan juga dapat menggoyahkan iman orang yang sudah percaya pada Kristus. Kehadiran mereka dapat mengancam keutuhan gereja dan menyerang dari luar maupun dari dalam gereja itu sendiri. Untuk menghadapi para penyesat akhir zaman ini, Yudas memberikan beberapa nasihat, yaitu agar senantiasa membangun iman, selalu hidup dalam ketaatan kepada Kristus, saling menguatkan, serta menyelamatkan mereka yang terjerat oleh ajaran para penyesat itu. Nah, para penyesat itu ada di sekitar kita, bahkan mungkin adalah orang yang dekat dengan kita. Sebab itu berhati-hatilah sebelum kita benar-benar disesatkan, lalu berbalik melawan kebenaran firman Tuhan. Apabila muncul pengajaran sesat di dalam persekutuan kita, maka kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan jangan ragu untuk menentangnya. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk memiliki dasar yang benar dan kuat agar kita mampu menangkal ajaran sesat itu. Mari selidiki Alkitab dengan seksama agar kita mengerti mana ajaran yang benar dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan memberi celah sedikit pun kepada para penyesat, tapi hadapi mereka dengan segala hikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Firman Tuhan juga sudah mengingatkan dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, di mana ada yang asli, di situ ada yang palsu. Di mana ada ajaran yang benar, di situ juga ada ajaran yang palsu. Sesuatu yang palsu itu selalu bertolak dari keberadaan aslinya. Bila tidak memiliki kepekaan untuk membedakan yang benar dan yang palsu, mungkin seseorang akan terjebak untuk memilih dan mengikuti yang palsu. Demikian pula dengan ajaran kebenaran dan ajaran sesat. Nah, melihat bahwa jemaat Tuhan sedang berhadapan dengan pengajar-pengajar yang mengajarkan ajaran sesat, dan agar jemaat Tuhan tidak memilih yang palsu, Petrus mempersiapkan mereka secara pribadi. Apa langkah yang dipersiapkan oleh Petrus? Ya, dalam pasal 1 ayat 5 sampai 9. Para penyesat yang harus dihadapi jemaat Tuhan selain berasal dari kalangan sendiri, mereka juga adalah penyesat-penyesat yang mahir menyusupkan ajaran mereka secara diam-diam. Tetapi seperti halnya ilalang dan gandum yang sepintas lalu sulit untuk dibedakan,
Begitu pula dengan kehadiran para penyesat itu. Nah, ada kiat-kiat khusus yang diberikan kepada jemaat Tuhan agar dapat membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang menyesatkan. Ya, yang pertama, dalam perilaku sehari-harinya, para penyesat itu lebih mengutamakan praktek pemuasan hawa nafsu daripada menjalankan dan mempertahankan kesucian Allah. Ayat 1 dan 2. Kemudian ajaran mereka menyangkal Kristus dan penebusannya. Lalu pelayanan mereka didasarkan pada keinginan mencari untung. Ayat yang ketiga. Kemudian tujuan pelayanan adalah mencemarkan dan menghina kedaulatan Allah. Ayat 10 bagian A. Dikatakan, akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada umumnya gereja menghadapi ancaman dari dua pihak. Yang pertama adalah ancaman dari luar gereja, antara lain penganiayaan dari pihak-pihak non-Kristen. Yang kedua adalah ancaman dari dalam gereja sendiri, yaitu adanya pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Ya, Paulus juga sudah mengingatkan dalam Kisah Rasul 20 ayat 28, ya, ada serigala-serigala yang ganas, ada juga ajaran dari dalam sendiri, ya, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ancaman yang kedua ini jauh lebih berbahaya daripada ancaman yang pertama, karena dapat menjauhkan umat Allah dari kebenaran firman Tuhan. Sejarah dalam perjanjian lama memperlihatkan tampilnya nabi-nabi palsu di tengah umat Allah. Petrus mengingatkan bahwa pada zamannya dan masa yang akan datang, guru-guru palsu juga akan muncul di tengah-tengah gereja. Ini sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri di Matius 24 ayat 5, ayat 11, 12, dan 24. Nah, bagaimana mengenali guru-guru palsu itu? Mereka membawa pengajaran yang menyesatkan, bahkan dapat membawa kepada kebinasaan karena menyangkal Tuhan yang menebus mereka. Pengajaran sesat ini berlawanan dengan jalan kebenaran, yaitu pengajaran yang sesuai dengan kitab suci. Kemudian kehidupan mereka penuh dosa dan hawa nafsu. Nah, celakanya banyak orang terpengaruh gaya hidup demikian. Lalu mereka akan memberitakan apa saja yang menyenangkan pendengarnya dengan motivasi mendapatkan keuntungan materi. Gereja masa kini juga tidak luput dari hadirnya guru palsu yang menyamar sebagai malaikat terang yang memberitakan pengajaran yang berlawanan dengan kitab suci. Mereka tidak berbicara atas dorongan Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 20-21. Tetapi Allah tidak akan membiarkan penyesatan dan para pelakunya berlaku dengan aman. Ayat 4-10 bagian A. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipanggil untuk selalu menguji pengajaran yang kita terima. 1 Tesalonika 5 ayat 21, 1 Yohanes 4 ayat 1, dan mengikuti pengajaran yang benar. Ingatlah betapa dahsyatnya penghakiman Allah. Kita juga dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, bukan dalam hawa nafsu. Karena itu perlu bagi kita untuk selalu menjaga relasi kedekatan kita dengan Tuhan, agar kita tidak salah jalan dan kembali kepada kecemaran dosa, melainkan tetap hidup dalam jalan kebenaran. Marilah kita teguh dalam kebenaran dan melatih diri dalam kekudusan, sampai seperti Alkitab berkata, kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Roh Kudus penolong itu menolong kita semua dapat teguh berpegang pada kebenaran firman Tuhan, dan kita tidak sampai disesatkan. Paulus berkata kepada jemaat Kolose, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, tetap dalam ajaran Tuhan, jangan keluar, ya. Hendaklah kamu berakar
Makin lama kenal Tuhan, makin taat. Makin lama kenal Tuhan, makin setia. Makin lama kenal Tuhan, makin dalam kenal Tuhan, makin menyenangkan hati Tuhan. Berakar, ya, akar itu di dalam, lalu dibangun di atas dia. Ada pertumbuhan yang kita tampilkan melalui kehidupan kita. Lalu dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, berterima kasih untuk peringatan firman Tuhan. Kami terbatas, tapi kami bersyukur kami memiliki Roh Kudus penolong yang akan terus mengingatkan kami akan kebenaran yang pernah kami baca, kebenaran yang pernah kami dengar, kebenaran yang pernah kami mengerti, sehingga kami tidak disesatkan, tidak diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran, tapi kami terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani, kedewasaan dalam Kristus, sehingga kami bisa memilih dan memilah yang benar dan yang tidak benar, supaya kami tetap hidup dalam jalan Tuhan dan hidup semakin memuliakan nama Tuhan. Berkati semua yang sedang mendengar kebenaran ini, dan Roh Kudus memeteraikan dan nama berdoa terjemahkan lebih lagi dalam kehidupan mereka semua sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.